Marilah kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah, Al-Fatihah ila syafaatan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sallillahil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwali wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaya akhir yaumiddin wa salli wa sallim radhiyallahu barakata ala ansaratina habi sayyidina Rasulullah ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi katan fil ilmi katan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tahlana abwabal khairi abwabal barakati abwabal nikmati abwabal rezeki abwabal quwwati abwabal sayhati abwabal salamati abwabal afiyati abwabal jannah. Allahumma abina min kulli balai dunya wa adzabil akhirah wa sib anna bi haqqil qur'anil azim wa nabiyil karim sarad dunya wa sarad akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa asharul Fatihah zafarijal hamdi ya kasifal ghani ya malibadihi ya ghafir wa yarham. Allahumma ya dafi al-bala ya Allah. Allahumma ya dafi al-bala ya Rahman. Allahumma ya dafi al-bala ya Rahim. Allahumma ya dafi al-bala ya qadri rahmatika ya arhamar rahimin. Kullu bala ya qami wa siddati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa yang telah disampaikan. Kemudian acara ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama, Kepala SMA Negeri 12 Berau kepada Ibu Ramlan SPD dipersilakan. Saya berdiri dulu ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilindungi semuanya yang ada di ruangan ini. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 12 Berau, yang saya hormati Waka Kesusilaan, Waka Kurikulum, Waka Humas, yang di belakang adalah Waka Sapras. Tak lupa juga BK dengan staf TU yang ada di SMA Negeri 12. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan
SMA Negeri 12. Contohnya Bapak Ibu yang sekarang ini, meja kursi alhamdulillah kita dapat 108. Nah, saya janji hari ini khusus kelas 12 nanti bisa merasakan kursi yang baru. Karena kemarin sudah, Bu, bisa nggak saya pakai kursi yang baru? Boleh. Siapa sih? Memang untuk siswa, tapi harus dipelihara. Karena kalau bukan kita yang pelihara, lingkungan sekolah kita tidak bisa seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga sangat bersyukur anak Ibu sudah diterima di sini. Jumlahnya itu kelas 10 itu ada 114 Bapak Ibu. 3 kelas sudah dibagi 10-1 dengan 10-2 dengan 10-3. Karena sekarang ini sosialisasi kurikulum mereka dan lagi Bapak Ibu jurusan. Ya, langsung. Jadi nanti di kelas 11 ada pembagian lintas minat namanya itu jurusan yang nanti dijelaskan oleh kurikulum. Nanti ada wakil-wakil saya menjelaskan apa itu. Nah, cuma saya di sini cuma poin-poin saja. Yang berikutnya mengenai eskul. Itu perlu Bapak Ibu ya. Karena yang menghidupkan sekolah itu adalah eskul, ekstrakurikuler anak-anak. Apabila nanti anak Bapak Ibu diminta stempel di sekolah, itu namanya melanjutkan eskulnya. Apakah rohis, pramuka, poli, basket dan sebagainya. Karena di sini ada 14 item sudah saya susun. Itu sepakat semua dari guru-guru. Apapun bentuknya saya di sini Bapak Ibu, saya rapat. Karena rapat itulah menentukan keputusan apa yang kita perbuat selama 5 tahun nanti ini. Karena itu program saya Bapak Ibu. Alhamdulillah juga ini lab kimia ini kesini dipakai untuk ibadah. Karena sudah Bapak di sini SMA 12 sudah mulai. Sudah 5 hari kerja namanya. Jadi hari Jumat cuma setengah hari, Sabtu itu sudah di rumah. Alhamdulillah itu hasil sepakat juga dari rekan-rekan guru. Karena memang sudah rapornya 34 wajib harus sudah 5 hari kerja. Alhamdulillah sisa juga antusias. Cuma memang ada sisi positifnya dengan negatifnya. Anak-anak kadang kalau sudah siang Bapak Ibu ngantuk. Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting anak itu happy. Nah, setiap hari Jumat juga saya punya program, ada namanya senam, itu sebenarnya ada di rosternya. Cuma kita ada sekolah intern supaya anak-anak itu tidak jenuh belajar. Ya, banyak nanti ada program jalan santai, makan bersama dan sebagainya. Itu program OSIS dengan kurikulum, Humas dengan Sapras. Nah, kita lab ini ada 3, ini lab kimia, di sebelah lab biologi, di sebelah lagi lab fisika. Itu peralatannya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah datang semua. Tinggal nanti kita memanfaatkan ini. Ya, jadi siswa nanti kedepannya itu sudah mulai praktek sesuai dengan kimia, fisika dengan biologi. Nah, supaya anak-anak namanya kurikulum merdeka harus merdeka Bapak Ibu. Karena anak juga harus merdeka. Bukan istilahnya merdeka leluasa kemana-mana. Enggak. Merdeka dalam belajar. Apa yang mau diinginkan? Contohnya nanti kalau mau kuliah, apa yang dia mau inginkan? Misalnya dia mau masuk kedokteran, dia ambil jurusan, ambil pelajaran fisika dengan matematika. Itu contoh. Nanti dijelaskan lagi sama kurikulum. Nah, nanti kalau misalnya karena ekskulnya mungkin tuh sampasnya kemarin ke Balikpapan dapat semua Bapak Ibu. Ini belum saya juga pastikan ya, mudah-mudahan karena kemarin sudah dimasukkan di Ekrisna, dapat ruang kepala sekolah, ruangan TU, ruangan guru, BK, OSIS, bahasa, alhamdulillah Bu. Karena tanah kita ini masih luas, seluas lautan. Cuma dibisikin tadi Bapak mau minta benarnya pagarnya dulu Bu, insyaallah saya usahakan. Karena semua alhamdulillah selama di provinsi ini lancar bangunan Bapak Ibu. Tanpa kita, yang penting kita usulkan pasti ada itu. Kita usulkan kursi pasti ada. Kita usulkan apa namanya itu peralatan kimia dan fisika, alhamdulillah ada semua kursinya. Kalau Ibu mau lihat nanti supervisi lihat di ruangan sebelah. Tinggal anaknya nanti pakai kursi goyang-goyang.
Tuh Bapak Ibu, ya. Jadi tidak usah khawatir, semoga nanti di sini Bapak Ibu lebih berkembang lagi. Apa nih Pak? Saya ini orang pendatang ya, maaf ya. Bebannya ya, balon ya. Siapa lagi nanti yang di sini majukan sekolah untuk kalau bukan anak Bapak Ibu? Bisa. Nih yang tiap-tiap sini saya lihat orang-orang. Ada satu orang saya angkat Bapak jadi guru. Ibu siapa namanya? Ibu Robi. Saya bingung karena Robi itu biasanya laki-laki ya. Ibu Robi. Dia TU sudah 4 tahun. Dia sarjana pendidikan. Jadi saya bilang, sayang kamu nggak di TU. Kau pergunakan ijazahmu sesuai dengan linear. Alhamdulillah saya urus profesi bisa. Sekarang dia sudah mengajar biologi, membantu Pak Martin. Karena di sini kita kekurangan guru Bapak Ibu. Karena kemarin ada yang keluar P3K, mungkin Bapak sudah tahu ya. Nah itu. Karena kalau TU Bapak Ibu semua hidup di TU terus, nggak bisa. Ada pengangkatan TU Bapak? Nggak ada. Yang ada adalah guru. Alhamdulillah Pak sudah direspon. Ini lagi minta lagi menjadi guru satu ini, Ibu Laila. Ini guru agama. Sayang kamu kuliah SPD, tapi kok jadi TU? Itu. Jadi saya sekarang Pak maaf ya Pak ya, bukan saya langsung belah begini enggak. Saya sayang melihat SPD sarjana kok nggak dimanfaatkan dengan ilmunya sesuai dengan yang kuliah selama 5 tahun. Bapak Ibu kalau ada anaknya boleh masuk di sini nanti sesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ya, kalau saya di sini saya menata itu semoga kalau ini baru lulus P3K, lulus PTT. Saya masukkan kemarin 2 orang, lulus ada 2. Ini bertahap. Yang satu Pak Didi sudah lulus juga. Lulus PTT, lulus juga P3K. Alhamdulillah namanya rezeki. Ya, karena di situ ada masanya. Kurikulum tadi sudah semua. Jadi jumlah siswa kita di sini Bapak Ibu 10, 11 dengan 12 itu 360. Karena kalau lebih banyak siswa, alhamdulillah kita juga banyak lagi kita dapat Bapak Ibu. Nah itulah program-program sekolah yang harus kita kembangkan, terutama eskul. Anak-anak pramuka, waduh, rohis dan sebagainya. Poli ini lagi besok sparring mau kesini lagi, kita sering didatangi. Karena di sini betul-betul anaknya itu talentanya kalau olahraga, waduh. Yang bilang orang itu apa ya Bapak Ibu ya? Hidup cacingnya. Semangatnya luar biasa. Tapi saya suka olahraga Bapak Ibu. Makanya saya bilang anak-anak, siapa yang nanti yang masukkan gol, nanti saya kasih uang 50 satu gol. Iya. Nah, kalau kamu masih bisa cari, tapi namanya anak-anak ini, ya, karena bukan cuma otak kiri, otak kanan. Otak kanannya juga punya happy. Otak kiri ini harus belajar. Ini ada suruh daftar nanti di Kwarcal. Yo, berapa Bu? 50 satu gol. Karena saya langsung di lapangan Bu melihat itu. Kalau saya hobi dengan olahraga. Jadi itu tuh. Alhamdulillah semoga nanti ke depannya ya. Nah itu anak-anak kita sehat semua. Tuh ada yang olahraga, ada yang belajar. Ya. Ibu udah bisa jadi lagi mendengar anaknya ada yang mengantuk itu sudah biasa. Kalau ada masalah ibu jangan pendam. Konsultasi dengan guru BK. Guru BK sini ada 2. Yang satu cuti melahirkan, sudah P3K. Kalau ini PTT. Cantik-cantik semua Bu guru saya. Kebanyakan perempuan daripada laki-laki ini cuma 1, 2, saya 1. Saya di sana Bu di SMA 7 banyak perempuan. Makanya bilang dulu ganti aja di sana sekolah tata boga. Karena banyak perempuan sana. Nah ya, suami saya kerja di Merancang. Kepsek juga di sana. SMK 6 sama-sama. Satu di sini, satu di Merancang. Jadi tidak satu arah. Kalau satu arah enak aja ya Bu ya. Yang satu menyeberang, satu menyeberang juga rupanya. Dia PP Bapak Ibu. Tapi namanya kita ikhlas bekerja, apapun bentuknya kita selalu sehat. Anak saya cuma 1. Ini sebentar ceritanya. Tunggu dulu. Belum ada. Baru dicari. Masih kuliah di Samarinda karena ya Pak. Sekarang apa lagi Pak? Makasih mencari.
ya. Saya menerima, makanya saya bilang tadi saya mencari jodoh nih. Nah, saya terbuka aja karena anak saya cuma satu laki-laki, sebenarnya 2, yang satu tabungan saya untuk akhirat nanti. Ya, jadi satu. Nah itulah kalau cuma satu anak ya Pak ya. Nah, tapi saya enjoy aja. Yang penting saya belajar mandiri bisa mandiri. Tapi tetap juga kita WA gimana kabarnya. Oke, itu aja kayaknya penyampaian saya. Semoga nanti yang ada di ruangan ini bisa berpartisipasi apapun bentuknya nanti kita terima. Kalau mengenai seragam aman sudah Bapak Ibu ya? Karena seragam kita bukan sekolah, langsung bisa ada rekanan kita. Baju olahraganya juga. Jadi kita sekolah nggak boleh lagi, kecuali kalau anak-anak itu ada kaos kakinya robek dan sebagainya, itu ada sekolah yang siapkan. Daripada kesana lagi ke Tanjung, kasihan ya. Jadi di sekolah ada sih safety kita menyiapkan, menyelesaikan yang anak sekolah. Tapi kalau mengenai mengukur langsung di Tanjung, karena memang sudah kita kerjasama ya Pak ya, sudah lama masih zamannya Pak Santri. Itu saja karena masih banyak lagi nanti yang mau dipaparkan oleh kurikulum kesiswaan, humas dan sampras. Semoga nanti ke depannya kita kerjasamanya dengan baik, diberi kesehatan, berkah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Komite SMA Negeri 12 Bro, Bapak Kamarudin Esos, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu aja perempuan berdiri, apalagi laki-laki ya. Kalau berdiri bukan laki-laki Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada pagi hari ini pertama-tama kita dapat silaturahmi. Itu yang pertama. Mungkin kita juga kenalkan ini Ibu. Pokoknya kalau kepala sekolah di antara berapa keempatnya Ibu ini yang paling cantik. Yang 3 kemarin itu laki-laki Pak. Kamu tidak ada. Ya kan? Jadi kita bersyukur, kami sangat bersyukur Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya SMA ini mungkin kalau ada hal-hal apa, karena kami ini selalu merasa memiliki apa dan sebagainya. Dulunya anak-anak kami itu Bu sekolahnya ke Samarinda, Tanjung. Kami sangat khawatir anak kami pakai motor, pakai apa, jauh, ini nanti tempat keluarga. Nah itu kami sendiri merasakan Bu. Kalau dulu zaman kami jalan kaki, belum ada jalanan, belum ada jembatan, kami bersyukur lah. Nah, mungkin dari Sukan, dari mana, dari ini, dari Samarinda. Nah, makanya ya kami banyak bermaaf Bu Bapak SMA ini, karena untuk anak kita lebih disiplin. Nah, kita terus sama ya, kita bersyukurlah Ibu ini dari jauh, dari Tanjung sana, Rinding Bu ya. Nah, Ibu ini setengah 7 sudah di sini. Nah, bayangkan jembatan putus, apa hari-hari, bukan seminggu sekali. Nah, saya bersyukurlah, misalnya karena Ibu ini merasa tanggung jawab. Kalau kita hanya menyuruh orang disiplin tapi diri kita tidak disiplin, itu tidak mungkin. Pasti orang tidak patuh dengan kita. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu ini hal-hal sudah biasa, mungkin anaknya yang sudah lulus dengan apa dan sebagainya. Jadi sudah hal-hal sudah biasa. Mungkin kemarin juga di SMP juga begitu, ada ininya. Jadi dalam hal ini untuk menggampangkan kita. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nantinya guru, kepala sekolah salah dalam ini apa dan sebagainya, kita langsung bertindak. Ini tujuannya itu Pak, satu untuk membina anak kita. Nah, kalau anak kita disiplin mulai dari sekolah, nanti setelah selesai itu disiplin. Nah, sekarang ini perlu kita ingatkan, kemajuan sudah luar biasa.
ya kan? Keterusan aja Bapak Ibu. Dulu kita tidak dijajah dengan digital. Sekarang anak kita makan sambil lihat HP dan ini kan Bapak Ibu. Ya, jadi komunikasi itu sebenarnya bagus, tapi ada juga yang sampingnya. Nah, jadi kita bangga dengan Ibu tadi menyampaikan. Nah, alhamdulillah kita dapat kursi. Jadi perjuangan ini. Kalau dulu Bu, kami pertama-tama bikin kursi ini pengertian apa? Ambil jari kayu untuk tukang ini Pak Mukti segala ini. Jadi kita bersyukur Ibu ini pejuang juga, dia banyak channel di provinsi karena mudah-mudahan lah SMA kita ini lebih baik lagi, lebih imbang dengan SMA yang ada di kota. Saya juga himbau kepada Bapak Ibu, jangan segan-segan memasukkan anaknya ke sini. Sebab SMA kita sudah akreditasinya A, sama dengan SMA 1 Bapak Ibu, sama SMA 4 sama Liu, tidak ada kalahnya. Jadi perjuangan kita sama-sama. Jadi jangan menyampau di SMA di kampung, sama Bapak Ibu. Jadi yang jelasnya kalau anak Bapak Ibu mau pindah ke Tanjung bisa sama karena akreditasinya sama A. Nah, mudah-mudahan yang di Tanjung pindah ke sini. Nah, itu alhamdulillah. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu. Kemarin kita juga juara perpustakaan untuk ini mewakili Kabupaten Berau. Jadi jangan merasa bahwa SMA kita di kampung orang tertinggal, jangan. Ini sama pendidiknya sama-sama orang-orang berkualitas. Itu Bapak Ibu. Saya terus sama aja. Saya bersyukur kita setidak-tidaknya walaupun tidak, kalau bagi yang mampu kuliah anaknya, yang penting anak kita sampai SMA. Masalah itu urusan ada terserah. Alhamdulillah anak-anak Bapak Ibu yang sudah SMA masuk perusahaan, masuk mana gampang. Nah, yang jelasnya bisa untuk diri sendiri. Itu sebenarnya tujuan kami Bapak Ibu, kita membangun SMA di sini. Sebab kita bukan apa, kalau kita di rumah mengajar anak kita, ya kan Pak? Susah anak kita diajar, apalagi mau diajarin ini, kita ngomong dia sudah hilang, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya tujuan kami, tujuan kita sama-sama supaya ada SMA di sini. Nah, ini ada Bapak Ibu guru membina anak kita, membimbing anak kita supaya anak kita cerdas. Itu yang paling penting. Kalau dulu kita terus terang saja. Istri saya itu sampai SMP, ada SMP sampai SMP di sini, nggak ada. Nah, gimana? Mau tinggal sama orang lain, keluarga. Makanya kita terus terang saja, orang kami di kampung ini di mana susah mau melanjutkan itu. Nah, alhamdulillah sekarang nggak ada lagi yang tidak sekolah, paling setidak-tidaknya SMA. Saya bersyukur masalah itu. Bukan orang-orang kami tidak masuk sekolah, karena sasaran orang tua nggak mampu kemana. Itu yang jadi masalah. Alhamdulillah sekarang ini ya benar dihitung lah anak kami yang datang. Saya tidak ada yang nggak melanjutkan. Saya bersyukur karena fasilitas kita ada sudah. Jadi yang harus kita syukuri, kita inikan. Sebab setidak-tidaknya Bapak Ibu lah yang diberi masukan, diasah hari-hari, pasti beda dengan kita tidak pernah dengan apa-apa kan. Nah itu ini mulai SD, SMP, SMA diceramahin terus ini dengan ibu guru, pasti biar 10 meleset ada satu yang tinggal. Nah, ketimbang kalau kita ke sekolah gimana apa yang kita dengar, dan paling bapak ibu kita ngomel ini kan. Nah jadi itulah kelebihannya dari sekolah. Bukan apa, kalau dulu itu banyak orang kita tidak sekolah karena fasilitasnya jauh, kemampuan kita jauh. Nah, kita bersyukur. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, sekolah ini sekolah kita, Bapak Ibu. Kalau ada masalah, sama-sama dulu. Kami dengan Bapak Ibu guru, tata dan kepala sekolah. Gimana kita pikirkan anak kita supaya bagus, supaya cerdas, supaya bagus, supaya bisa. Saya bersyukur juga Bu. Saya Bu, terus saja saya sudah punya cucu.
Nah, anak saya dulu saya hanya bisa nonton Pak, Bu. Nah, sekarang memang kerja, tapi agak susah juga. Satu ke Tali Sayan, satu ke Tanjung Batu. Cucu saya masih kecil, paksa diikuti ke Tali Sayan saya. Jadi jangan menganggap hal ini pasti ada masalah terus, Bu. Saya bilang ibu ini, ibu aja dibangun, suami jadi merancang. Nah, itu Bapak Ibu, jadi dalam hal ini kita apapun juga terjadi kita syukuri. Nah, apalagi sekarang ini kemarin Bapak Ibu saya lihat di jembatan. Saya bayangkan kalau anak-anak kita sekolah di Tanjung dari sini ke motor, sana jalan kaki. Beberapa anak-anak orang Sambali itu sekolah ke Tanjung, orang kabur. Nah, alhamdulillah anak-anak kita tidak ada yang sekolah ke Tanjung. Jadi Bapak Ibu itu nanti yang sebenarnya mungkin juga kita selaku orang tua dari anak kita jangan terlanjur membiarkan. Sebab ibu bapak guru ini sudah membantu kita sebenarnya. Berapa jam membimbing, ngasih tahu anak kita yang baik-baik. Nah kita juga di rumah harus membantu ngasih tahu supaya anak kita sudah lepas nanti dari sekolah menjadi anak-anak yang baik. Itu harapan kita. Sebab mental dan pendidikan ini perlu supaya anak kita ke depannya lebih baik pemikirannya. Persaingan sekarang itu bukan gampang dulu mencari kehidupan apa dan sebagainya. Nah, ini juga masih mumpung lah kita ini batu bara masih ada. Kalau 4-5 tahun ke depan tidak ada perusahaan Bapak Ibu kemana kita mau jadi usaha, ya kan? Nah, itu yang perlu kita pikirkan mulai sekarang ini. Bahwa itu kita hitung-hitung ada 10.000 itu Pak yang masuk di perusahaan. Kalau nanti perusahaannya itu batu baranya habis, kalau tidak ada aktivitas kreatif daripada kita, orang-orang tua kita dari ini, kemana anak-anak kita? Nah, itu baru mulai sekarang kita pikirkan. Kalau kita ini sudah sebenarnya sudah tua, sudah tidak mampu lagi membiayai anak kita, anak cucu kita lah ke depannya. Makanya kita isi dengan anak-anak kita dengan ilmu, dengan pendidikan supaya mereka bersaing dalam kehidupan nanti lebih gampang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masukan dari Ibu. Nanti kalau ada event di kampung Bu, nanti kita kirim melalui SMA. Nanti saya bantu. Supaya SMA ini kita lihat orang, nah ini SMA 12 bangun, ya kan? Apalagi saya salut dengan Ibu, ada yang gol kasih 50.000. Ya. Ya. Ini Bu dibangun sini banyak perahu panjang Bu. Saya punya kesempatan lah pilih perahu panjang. Ini nanti pendayungnya anak-anak SMA 12. Nanti saya uruskan dengan kampung. Nah ini mana perahu SMA 12 yang ngisi? Ya. Mungkin kita juga sama-sama jangan sampai sekolah ini kita serahkan kepada jadi tanggung jawab Bapak Ibu guru, tanggung jawab kita merasa sekolah itu punya kita, tapi tujuannya untuk kita, anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu dan khususnya Ibu Kepala Sekolah, sangat berterima kasih kami nama warga sebagai orang tua murid, Bapak Ibu sudah membina, mengayomi dan mendidik anak kalian. Mudah-mudahan amal ibadah yang Bapak Ibu selama ini dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya sosialisasi implementasi kurikulum merdeka, kemudian ekstrakurikuler dan keterampilan SMA yang sama seperti itu. Nah, untuk di kelas 10 dan kelas 11, alhamdulillah 2 tahun ini berjalan. SMA Negeri 12 Berau mau mengambil track atau berani
mengambil tantangan menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Adapun pertimbangan SMA Negeri 12 menggunakan kurikulum Merdeka, itu Bapak Ibu banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, siswa ini lebih fokus, pelajarannya lebih mendalam, seperti itu, bermakna dan tidak terburu-buru. Memang di kurikulum Merdeka saat ini mata pelajarannya lebih sedikit dibandingkan yang kurikulum 2013. Kalau misalkan di kelas 10 ini Bapak Ibu di hari Kamis itu siswa-siswi itu sudah selesai mata pelajaran. Di jam ke-4 ke-5 itu sudah selesai, tidak ada lagi kegiatan pembelajaran sebenarnya. Tapi dimasukkan di dalam kegiatan P5. Nah, di kurikulum Merdeka ada namanya P5. Itu apa itu? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, itu di situ nanti untuk memunculkan minat dan bakat anak-anak sesuai dengan lingkungannya di situ. Sementara di kelas 12 mata pelajarannya itu dari Senin sampai hari Jumat itu belajar full di dalam kelas seperti itu. Nah, jadi itulah keuntungannya, dia lebih fokus dan mendalam terhadap mata pelajarannya. Kemudian keunggulan yang kedua Bapak Ibu, lebih merdeka. Katanya kurikulum Merdeka, berarti siswanya merdeka dong, gitu kan? Ya, merdeka dalam artian di sini Bapak Ibu, merdekanya itu karena peserta didik tadi memilih mata pelajaran pilihan itu sesuai memang kemauannya dia. Ini kapan diterapkannya? Pada saat nanti kelas 11. Di kelas 10 siswa semuanya mata pelajaran yang sudah disajikan oleh pemerintah tetap dilaksanakan, baik itu semua mata pelajaran IPA, IPS, bahasa itu semua. Tetapi nanti di kelas 11 tidak ada lagi penjurusan IPA dan IPS, tetapi hanya mata pelajaran pilihan sesuai kemauan dia mau belajar apa. Nah, itu merdekanya di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada keterpaksaan lagi nih. Saya nggak suka nih pelajaran kimia, gurunya seperti ini lagi, gitu kan? Ada aja anak-anak seperti itu kan? Atau saya nggak suka nih pelajaran fisika, gurunya galak. Nah, jadi anak-anak bisa terserah bebas, tetapi dengan satu catatan sesuai dengan memang minat, bakat dan memang tujuan dia nanti masuk universitas mana atau jurusan mana, seperti itu. Next, yang ketiga itu lebih relevan dan interaktif. Nah, di kegiatan ini Bapak Ibu, itulah yang saya bilang tadi ada kegiatan namanya P5. Nah, itu istilah baru yang kita dengar di kurikulum Merdeka, di mana kegiatan P5 ini untuk mengembangkan kegiatan proyek. Ada kegiatan proyek peserta didik. Tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Bisa juga nanti dibawa ke misalkan ke museum seperti itu ya Bapak Ibu, untuk memperkenalkan budaya-budayanya. Nah, seperti itu. Nah, kesiapan sendiri di SMA Negeri 12 Berau itu Bapak Ibu, kami Ibu Guru sudah melakukan pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri ini kami laksanakan. Kemudian ada in-house training. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau atau Dinas Provinsi. Jadi sewaktu-waktu karena dinas kita itu sekarang di provinsi, jadi Bapak Ibu Guru kami kalau pelatihan sedikit-sedikit berangkat ke Balikpapan, seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk nanti kami implementasikan lagi ke teman-teman para guru, seperti itu. Ya. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ada 3 kegiatan tadi. Ada namanya intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di mana di kurikulum 2013 hanya ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Apa itu intrakurikuler? Intrakurikuler ini adalah mata pelajaran yang ada di dalam kelas. Itu namanya intra. Nah, kemudian kalau ekstrakurikuler adalah tempat atau wadah mereka untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, sementara jika di kurikulum Merdeka ada namanya kokurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan di hari Kamis dan hari Jumat untuk kelas 10. Seperti itu. Sehingga anak-anak peserta didik itu kalau di kelas 10 hanya belajarnya full mata pelajaran itu hanya hari Senin, Selasa, Rabu.
Kamis itu cuma sampai jam 10 aja mereka belajar intrakurikulernya. Sisanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini nanti Bapak Ibu di P5 ini ada kegiatannya lagi. Nah, kegiatannya itu ada pemerintah siapkan tema. Tema ini yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun gitu. Di kelas 10 memilih 3 tema. Anak-anak di kelas 10 memilih kearifan lokal, di mana di kearifan lokal ini kita lihat, kita sesuaikan. Tema ini kita sesuaikan dengan budaya yang ada di SMA Negeri 12 Berau. Misalkan, di SMA Negeri 12 Berau ini budayanya itu beraunya kental gitu. Sehingga anak-anak berinisiatif, Bu, kenapa kita ambil aja temanya kearifan lokal. Nah, apa kegiatan di kearifan lokal ini? Berarti anak-anak menggali lagi potensi apa yang ada di Bandunga ini, di Berau ini. Baik itu ciri khasnya, adat istiadatnya, entah itu pakaiannya, makanannya mereka olah. Mungkin Bapak Ibu nanti kenapa nak kok bawa rinjing apa bahasanya di sini? Wajan ya? Bawa wajan. Kenapa nak? Ada pelajaran tata boga kan? Nah, gitu kan pasti terheran-heran. Nah, itu bisa saja itu disuruh untuk mengolah makanan sendiri dan langsung bisa dikemas. Jadi jadi produk gitu, jadi produk seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itulah, karena memang anak-anak ini kan tidak semuanya kuliah, tidak semuanya Bu ya, tidak semua kuliah anak-anak. Jadi jiwa kewirausahaannya ada. Nah, disinilah nanti bisa dikembangkan di P5 ini untuk anak-anak yang memang jiwanya berwirausaha seperti itu. Jadi ada pengalamannya mereka, ya kan? Tidak hanya belajar saja di kelas, tetapi memang ada pengalaman mereka bagaimana cara mengolah, kemudian bagaimana cara mempacking makanan, produk sehingga bisa didistribusikan atau dijual, gitu. Jadi Bu, di awal tadi saya bilang, di kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan IPA atau IPS. Ya, memang tidak ada. Jadi kalau di kurikulum 2013 di kelas 10 sudah ada penjurusan IPA dan IPS. Tetapi di kurikulum Merdeka ini adanya hanya pemilihan mata pelajaran. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit ya Bu, Bapak Ibu, untuk struktur kurikulumnya di kelas 10 ini di kurikulum Merdeka, semua siswanya tadi sudah saya sampaikan mengambil mata pelajaran atau wajib mengambil mata pelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Wajib, mau itu fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, semuanya dipelajari di kelas 10. Semua dipelajari di kelas 10. Tetapi di kelas 11 nanti ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Di mana di mata pelajaran umum itu Bu seperti PPKN, agama, kemudian itu olahraga, kesenian, itu umum, itu wajib diambil. Tetapi mata pelajaran pilihan ini bisa dipilih tadi 4-5 mata pelajaran pilihan. Baik itu misalkan IPA-nya 2, IPS-nya 3, seperti itu. Oke, next aja Bu ya. Nah, untuk mata pelajaran pilihan ini Bu, tadi kan sudah saya sampaikan peserta didik hanya memilih 4-5. Saat ini kami akan memberikan juga ke peserta didik untuk instrumen atau lembar angket yang bisa mereka bawa pulang ya. Insya Allah ya bulan-bulan ini lah Insya Allah akan diperbanyak itu untuk disampaikan juga ke orang tua mata pelajaran apa, karena memang harus kesepakatan orang tua juga gitu. Orang tua harus tahu. Terkadang gini, orang tua misalkan mau anaknya nak belajar IPA aja, nanti kamu mau saya jadikan dokter, tapi anaknya nggak suka gitu kan. Nah, jadi harus ada komunikasi antara anak dan orang tua gitu untuk mengambil mata pelajaran pilihan. Untuk MIPA sendiri Bapak Ibu, jadi mata pelajaran pilihan itu dikelompokkan menjadi 3. Di MIPA itu ada biologi, fisika, kimia, dan matematika lanjutan. Di IPS ada sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sementara yang ketiga ada bahasa dan budaya.
vokasi dan prakarya, ini bisa kewirausahaan ini di prakarya, dan atau sesuai sumber daya sekolah, ya kan? Kita sesuaikan, misalkan nanti kalau bahasa asing, kalau bahasa asing kan kita belum punya nih guru-guru yang bisa berbahasa asing seperti itu, bahasa Jerman seperti itu belum ada, sehingga disesuaikan. Baik Bapak Ibu. Nah, ini makanya dalam kesempatan ini sekalian saya mensosialisasikan mata pelajaran pilihan agar nanti siswa-siswi paham dan tahu arahnya kemana ini mata pelajaran pilihan ini. Jadi untuk mata pelajaran pilihan ini Bapak Ibu memang tidak asal memilih. Karena misalkan gini Bapak Ibu, ada anak bernama Ayu. Ayu ini menjadi dokter. Mata pelajaran pilihan yang diambil itu apa saja? Tadi kan boleh 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan, bebas anak-anak mau mengambil. Tetapi jika menjadi dokter, yang harus diambil itu siapa? Mata pelajaran apa? Harus disesuaikan dengan mata pelajaran pilihan. Oh, kalau menjadi dokter itu harus ambil kimia dan biologi. Tapi anak-anak pilihan alternatif yang pertama dia mengambil nih Pak, fisika, matematika lanjutan, kimia, geografi, ekonomi. Boleh karena ada kimianya. Alternatif kedua, saya nggak suka nih, anaknya nggak suka geografi, dia ambil biologi, kimia, ekonomi, bahasa Inggris. Boleh juga. Nah, ini nanti data-data ini nanti sampai di kelas 12. Nah, di mana nanti ketika sudah kelas 12, makanya saya bertanya dengan anak-anak kelas 10 ini. Nak, cita-citamu apa nak? Belum tahu Bu. Ada yang jawab, habis saya nggak tahu Bu. Kalau habis lulus saya mau kerja. Ada lagi yang bilang tuh mau nikah Bu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau saya presentasikan dari kelas 10.1 sampai 10.3 yang tahu cita-cita hanya 30%. Sisanya itu tidak tahu. Ya. Sementara itu yang menentukan nasib kalian itu yang mata pelajaran pilihan ini tadi Bapak Ibu. Iya kan? Nah, nanti kami bagikan juga angket ke siswanya. Nanti ada di situ mata pelajaran sesuai dengan jurusannya. Karena gini Bapak Ibu, kalau memang di kelas 11 salah mengambil jurusan, mengambil mata pelajaran pilihan, misalnya kalau di dokter itu kan harus ada kimia dan biologi, harus dua itu. Nah, kalau misalkan anak-anak ini di kelas 10-nya memang mau jadinya kelas berubah lagi, saya mau jadi guru, misalkan jadi guru sosiologi, tapi nggak ada nih di sini yang dia pilih. Nah, bisa nggak itu? Jadi problem anak-anak lagi, tidak bisa, susah dia mau menjadi guru sosiologi. Kenapa? Karena dari SMA, sejak dia belajar di SMA kelas 10 dan 11 tidak ada itu belajar sosiologi. Mata pelajaran pilihan yang memang dia pilih seperti itu. Makanya saya meminta tolong buat orang tua, karena kebetulan ada ya Bapak Ibu ya, sama-sama juga mengarahkan anak-anak. Kami juga mengarahkan ketika kami belajar, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ketika mengajar diberikan wawasan yang luas kepada anak-anak. Contoh misalkan pelajaran saya fisika. Ketika kamu suka pelajaran fisika, tidak hanya menjadi guru fisika, tetapi kamu bisa menjadi teknik. Teknik apa? Teknik sipil. Teknik sipil itu apa Bu? Teknik sipil itu bahasa kasarnya bangunan. Nah, jadi saya jadi tukang dong Bu? Ya enggak, kan sudah sarjana, berarti kamu bisa jadi arsitektur. Nah, diperluas dengan seperti itu. Kemudian kimia, tidak hanya kimia itu menjadi guru kimia, dia kan bisa jadi apoteker. Nah, seperti itu. Jadi wawasan-wawasan yang luas sehingga anak-anak berpikirannya juga luas. Oh, saya mau jadi ini Bu. Oh ya, jadinya saya suka jadi Bu, saya suka mesin. Jadi masuk apa? Boleh masuk teknik mesin. Nah, kalau teknik mesin apa Bu yang dikuatin pelajarannya? Harus iklan. Harus buat mata pelajaran apa Bu? Kalau saya teknik mesin, berarti kamu harus suka pelajaran. Kamu harus mengambil fisika dengan matematika. Nah, untuk tabel-tabelnya nanti sesuai dengan jurusan nanti insya Allah kami akan distribusikan ke anak-anak gitu. Karena memang secara bertahap kami sudah sosialisasikan masing-masing kelas untuk mata
pelajaran pilihan. Karena memang mata pelajaran pilihan ini Bapak Ibu tidak asal memilih, ya kan? Harus konsisten cita-citanya kalau bisa, ya kalau bisa. Karena dilema juga Pak, kalau misalkan anak-anak berubah cita-citanya tapi mata pelajaran yang diambilnya tidak ada. Nah itu dilema. Nah sehingga saya tekankan, minta tolong kepada Bapak Ibu diarahkan anak-anak. Oh, nah kamu jadi ini. Ketika nanti anak-anak misalkan, Bu, saya mau jadi dokter, tapi orang tua tidak mampu. Mungkin saya sekolah kerja dulu. Nggak apa-apa nak, ambil saja mata pelajaran yang sesuai keinginanmu. Kelak ketika ada rezeki nanti kamu lanjutkan kuliah seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu pandangan sedikit tentang mata pelajaran pilihan di kurikulum Merdeka. Nah, contoh yang kedua ini tadi Bapak Ibu, dia mengambil teknik ya Bapak Ibu ya, dia mengambil teknik atau kuliah bisnis, apa yang dia ambil? Berarti kalau teknik, semua teknik, baik itu teknik sipil, teknik perminyakan, pertambangan, pasti fisika, matematika, itu pasti dia balance dia bersamaan. Kemudian sisanya ngambil apa? Terserah, suka-suka dia aja mau ngambil apa, mau ngambil mata pelajaran apa. Yang penting kamu sudah keep dua ini, fisika dan matematika, untuk untuk kuliah ke teknik sipil. Mata pelajarannya fisika dan matematika, sisanya bebas. Nah itu tadi merdekanya, bebas, merdeka, sesuai dengan kemauan anak, ya kan? Tapi juga jangan semuanya tidak suka pelajaran, nah saya bilang begitu. Iya. Wah, saya nggak suka pelajaran IPA, semuanya saya nggak suka. Nah, itu dia permasalahannya, temanya anak-anak seperti itu. Karena memang kalau saya tanya, nak, kenapa mau sekolah? Orang tua, Bu. Jadi keyakinan pada dirinya sendiri. Jadi untuk memilih mata pelajaran pilihan ini nanti akan dibantu oleh guru BK. Guru BK selalu kami berikan jam, dalam 1 minggu itu 1 jam untuk masuk ke kelas masing-masing kelas 10 untuk membina anak-anak, menemukan minat dan bakatnya. Saya suka di pelajaran apa, nanti larinya kemana. Nah seperti itu pandangannya tentang kurikulum Merdeka. Dia lebih betul yang tadi pemerintah katakan itu, dia lebih mendalam dan lebih padat. Memang iya, karena memang disesuaikan dengan jurusan yang mereka memang mau ambil seperti itu. Nah, jadi mohon bantuannya juga Bapak Ibu ya. Saling kami mengarahkan anak-anak, tapi orang tua juga mengarahkan anak-anaknya untuk kemana dia mencari jati dirinya seperti itu. Karena memang di kelas 10 ini anak-anak dari fase SMP ke SMA itu kan masih anak-anak ya pastinya ya, belum dewasa Bu ya, belum dewasa, sehingga anak masih bingung apa yang cita-cita apa saya ya Bu, saya mau jadi apa gitu kan. Nanti dikomunikasikan ke orang tua. Tapi sejauh ini guru-guru, Bapak Ibu guru membuka seluasnya pengetahuan. Ketika kamu suka pelajaran biologi, kemana? Tidak hanya menjadi guru, tidak hanya menjadi sains biologi, tidak hanya, tapi bisa ke segala bidang seperti itu. Bu, saya suka tentang ini bumi, bisa fisika diambil seperti itu. Jadi sejauh ini kami mengarahkan juga ke anak-anak dan membuka selebar-lebarnya pemikiran mereka itu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sejauh ini Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka hanya sedikit saya sampaikan tentang kurikulum Merdeka dan pemilihan mata pelajaran. Karena memang ini sangat penting sekali untuk mata pelajaran pilihan. Dan Bapak Ibu harus diketahui, ketika sudah mengambil mata pelajaran ini tidak bisa lagi berubah. Kenapa? Di kelas 11 mata pelajaran yang diambil misalkan ini, fisika, matematika, geografi, ekonomi. Ketika kelas 12, saya nggak suka ini ternyata fisika, saya bisa nggak ganti biologi Bu? Tidak bisa Bapak Ibu, karena harus regulasi lagi, harus belajar lagi kembali 1 tahun di kelas 11 kan sayang. Jadi diikuti, makanya saya bilang harus konsisten apa yang kamu ambil, sesuaikan dengan minat dan bakat kamu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Seperti itu sedikit penjelasan saya tentang kurikulum merdeka dan pemilihan mata pelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi penjelasan saya tidak akan selama Ibu Nur. Saya hanya menjelaskan tentang ekstrakurikuler karena memang saya adalah waka kesiswaan. Mungkin juga sudah dengar atau mungkin sudah kenal, nama saya Ibu Nur Hayati, biasa disapa Ibu Yaya. Orang banget pasti kenal dengan saya. Baik, saya akan memberikan informasi untuk Bapak dan Ibu terkait dengan ekstrakurikuler. Kenapa sih ekskul ini penting gitu? Harus disosialisasikan karena begini Bapak Ibu, banyak pengalaman dari tahun sebelumnya, banyak siswa-siswi alasannya ekskul, ternyata nongkrong. Kok jam 6 belum pulang? Mak, ekskul di sekolahan. Di sekolahan tidak ada orang. Jadi saya ingin memperjelas kepada Bapak Ibu sekalian bahwa inilah yang ekskul yang ada di SMA Negeri 12. Apa pelaksanaan ekskulnya? Jadi kita sama-sama bisa tahu, oh iya nih kalau hari Sabtu atau hari Jumat habis sholat Jumat harus ke sekolah mau ekskul voli anak saya. Jadi nanti kalau Mak izin ke sekolah ekskul voli, oh iya ya jadwalnya nih hari Jumat ekskulnya. Atau ada yang mau futsal, izin ke sekolah dulu Pak, kita mau futsal, oh iya. Jadi kalau misalnya hari Minggu mau izin menari, nggak ada nak, nggak pernah tuh Bapak Ibu bilang menari di hari Minggu. Jadi disinilah makanya ini penting disampaikan agar kita sama-sama bisa kalau saya bilang mengetahui, mengontrol, memonitoring anak-anak kita. Memang anak tidak bisa terlalu dipegang erat, juga tidak terlalu boleh dibebas sebebas-bebasnya. Jadi kita juga bisa mengontrol. Anaknya tetap bisa berprestasi, tapi juga kita tahu, oh iya, ini kegiatannya. Jadi tidak asal dilepas. Jadi ini adalah ekskul yang ada di SMA 12. Yang pertama itu adalah Rohis dan BTA. Nah, jadi konsep Rohis dan BTA ini siswa-siswi yang punya kemampuan, misalnya tadi kata Ibu Kepala Sekolah menyampaikan ada tartil, ada lomba-lomba. Nah, anak-anak yang memang punya potensi bisa masuk di ekskul Rohis dan BTA ini. Kemudian untuk siswa yang mungkin untuk baca tulis Qurannya belum lancar, itu boleh sekali masuk di nomor 1 Rohis dan BTA, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor 2 ini jelas sekali voli. Nomor 3 ini adalah PMR dan UKS. Jadi PMR itu berkaitan dengan kesehatan, sama dengan PMI, nanti kita kerjasama dengan PMI. Tapi biasanya pematerinya itu yang datang ke sekolahan, jadi kita tidak perlu ke Tanjung, seperti itu. Next, yang keempat, futsal dan sepak bola yang sangat banyak sekali peminatnya. Saya mengecek karena kemarin pernah saya bagikan angket, mungkin Bapak Ibu sudah diberikan anaknya karena ada tanda tangan orang tua. Tapi kalau nggak sempat biasanya anaknya tanda tangan sendiri sih. Kemarin saya ada minta, jadi ekskul apa nak yang kamu suka? Boleh memilih maksimal 2 ekskul. Banyak sekali yang memilih futsal dan sepak bola. Rata-rata sepertinya 50%
siswa itu suka di futsal dan sepak bola. Nah ini juga akan kita datangkan nanti Ibu ya, dari pelatih tersendiri untuk ekskul ini. Kemudian yang kelima yang agak baru ini ya, karena sebelumnya ada cuman belum jalan. Kami akan memulai ekskul LKBB yang baris berbaris, sehingga kedepannya anak-anak itu bisa ikut karena ada lombanya di Tanjung nanti, jadi bisa. Selanjutnya yang ke-9 ini adalah PR. PR ini ekskulnya di bidang counseling gitu ya, counseling masalah remaja, narkoba, anti narkoba seperti itu. Jadi ini adalah kumpulan siswa-siswi yang akan mensosialisasikan anti bullying, anti narkoba. Biasanya disosialisasikan kepada adik-adik di SMP seperti itu. Nah, untuk penjadwalan, karena kita pulangnya Bapak Ibu ini sudah amat sangat sore ya. Ya, saya lupa Ibu mengingatkan, terima kasih Bu. Untuk OSN dan FLS 2N itu adalah ajang, kalau bisa dibilang ini ajang bergengsinya SMA. Kami dari ekskul-ekskul ini nanti akan menjadi siswa-siswa untuk mengikuti lomba OSN dan FLS 2N. Nah, kalau FLS 2N ini dari ekskul tadi Bapak Ibu, yang tadi voli bola, kemudian tari itu namanya adalah FLS 2N. Kemudian ada lagi yang OSN. Ini OSN biasanya mata pelajaran yang disuka. Ya, biasanya ada fisika, ada kimia, biologi, matematika. Nah, ini namanya nanti ajangnya itu namanya OSN. Ya, tingkat provinsi. Untuk penjadwalan, karena ekskul ini memakan waktu ya, kita pulangnya aja jam 3:30. Kalau saya biasanya pulang 3:30, sampai rumah sudah tak bertulang rasanya, langsung pengen rebah. Tapi beda dengan anak-anak mungkin, staminanya kalau sudah jamnya main bola, biar ngantuk kayak apapun langsung hilang ngantuknya. Nah, cuma karena kami terbatas dengan tadi, karena ini masih guru yang kelola, yang melatih, jadi kami sepakat untuk ekskul itu diadakan di hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Jumat itu dimulai dari jam 2 setelah sholat Jumat itu. Nah, di situ ini akan mulainya Bapak Ibu di minggu depan, karena minggu ini banyak kegiatan 17-an. Minggu depan itu sudah mulai di hari Jumat jam 2 dan Sabtu, tergantung dari guru yang bimbing. Kadang ada yang karena tidak mengganggu ya, Sabtu sudah mau libur aja, jadi itu dipadatkan di hari Jumat. Itu kenapa siswa itu kami batasi maksimal hanya 2. Kalau dia terlalu banyak, nanti kebanyakan Bapak Ibu, nanti di sini main voli, seberang dia lagi main futsal, seberang lagi dia main mana, nah jadi rempong ya. Jadi lelah sendiri dia membagi dirinya. Makanya maksimal itu 2 ekskul saja, yang penting ada kegiatan. Untuk kegiatannya itu resminya nanti akan saya share melalui wali kelas, agar jamnya misalnya ikut panahan di jam berapa, bola atau futsal di jam berapa, nanti akan saya bantu share ke wali kelas, sehingga wali kelas dan Bapak dan Ibu guru juga bisa memantau, oh iya anak saya hari Jumat ini ekskulnya banyak di sini gitu. Oh iya, udah selesai. Udah, berarti disuruh stop, terima kasih. Jadi seperti itu aja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya harap karena sekaligus sebagai kesiswaan, anak-anak bisa disupport gitu untuk kegiatan ekskulnya. Saya yakin di sini banyak sekali talenta-talenta luar biasa di luar pelajaran seperti itu. Jadi kita bisa sama-sama mensupport orang tua, dan kami selaku pihak sekolah akan membantu agar siswanya juga ikut berkembang. Apalagi tadi 1 gol 50.000, luar biasa. Kalau 10 gol,
Pramuka ini juga peminatnya banyak. Kita laksanakan di hari Jumat. Pokoknya kebanyakan ekskul itu nantinya akan dilaksanakan di hari Jumat. Kalaupun ada Sabtu mungkin hanya ada beberapa ekskul saja. Karena jujur kalau sudah hari Sabtu itu sudah hari cucian sebelum ya nggak bisa diganggu gugat kalau yang ibu-ibunya ini. Jadi biasanya hanya ada beberapa saja yang dilakukan ekskul itu di hari Sabtu. Tapi mengenai jadwal resminya akan saya share ke wali kelas agar bisa tersampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, sudah cukup lama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dalam kelas mengasih wacana apa? Misalnya wajangan ya. Misalnya orang tulis nggak tahu wajangan. Jadi seperti ini, nak seperti ini. Alhamdulillah, saya memang dekat sama siswa. Karena kita sebagai ibu, ya Bu ya, menganggap anak kita sendiri. Jadi saya kalian dulu jangan kaget kalau saya keliling dalam kelas karena saya sudah terbiasa. Ya, secara kasat mata itu sudah saya supervisi, ya kan? Nah ini peraturannya karena menyesuaikan, karena banyak siswa di sini Bapak Ibu merokok. Iya, itu sudah ada sanksinya situ merokok. Kalau mengenai baju itu paling poinnya 2. Tapi yang paling berat di sini adalah merokok dengan yang ada apa namanya tahu itu ya? Ya, ini ada kecuali tato buat Pak ya. Nah, kemarin itu ada insiden di sini sekolah SMA 12. Maaf ya Pak ya, hampir kebakaran. Nah itu mungkin ada yang merokok, itu membuang puntungnya di belakang perpus. Apa anda kita semua saya ini kecil berdiri sudah. Karena ini kan kemarau Pak. Iya. Nah itulah artinya ada namanya tata tertib, tatib namanya. Karena kalau kita ada senjata seperti ini, kita tidak bisa, ya. Tinggal orang tuanya aja lagi bagaimana caranya. Nah, tinggal 2 poinmu gimana nih? Keluar sudah kamu. Nah, tapi kalau sisa 10 poinnya 20 itu ada namanya pembinaan. Dipanggil orang tuanya, saling kunjung. Apa masalahnya anak ini? Anak ini namun sudah sekolah. Kunjung guru BK sama wali kelas. Nah itu kewajiban kita semua di sekolah. Kalau kita sudah berkunjung ke rumah sama kesiswaan dengan wali kelas, guru BK, kurikulum, paling yang dulu aja dulu itu wali kelas dengan guru BK. Apa masalahnya? Karena di sini saya baru 2 bulan, itu betul banyak masalah Bapak Ibu. Nah itu tadi. Anaknya sudah sekolah, kenapa? Alasannya kenapa? Kita tidak boleh serta-merta langsung keluar. Tidak ada. Itu dilarang. Karena kita ada namanya pembinaan. Kalau sudah kita bina dia seperti ini, nah nanti kamu jadi apa nanti? Yang penting kamu dapat ijazah dulu lah. Yang penting. Karena nanti di mana di kantor-kantor di mana itu tidak boleh lagi terima ijazah SMA. SMA aja masih terbatas. Sarjana sekarang ini sudah banyak yang nganggur. Nah itu. Jadi kalau kita sudah kasih wajangan begini tergantung dari orang tuanya terima atau enggak, ya kita mau apa lagi, yang penting kita sudah berusaha. Semua sekolah seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur di sini guru BK kita ada 2. Jadi ada khusus kelas 10, 11 berbagi. Guru BK juga ada jamnya Bu. Harus 24 jam. Kalau tidak 24 jam tidak bisa dia masuk di jam ini. Karena sekarang aturannya bukan makin buruk, makin hari, makin tahun, makin berubah. Nah, itu saja. Siapa tahu nanti ada. Kalau Bapak Ibu dicermati, jangan nanti pas anaknya ada masalah, ini cuma disimpan aja di rumah, disimpan langsung. Kenapa kamu dikeluarkan? Kenapa kamu? Saya lagi dipanggil ini. Gara-gara apa lagi? Nggak tahu kalau anaknya merokok. Ya itu kan? Nah, pas itu kemarin mudah-mudahan. Makanya saya bilang kemarin, inilah kalau kamu sembunyi merokok, Tuhan tuh pintar memperlihatkan siapa tadi yang membuang puntung rokok di sini.
Maaf ya Pak, saya nggak melapor, karena masih bisa saya atasi. Cuma di sini ya alhamdulillah di sana, karena perpustakaan kemarin sudah juara. Takut nanti ada insiden baru, tak jadi tingkat ke nasional. Kalau saya di sana sudah tingkat nasional Bapak Ibu, perpustakaan saya. Tinggal lagi bisa melanjutkan semoga. Ya, tahun ini SMA 6 ke tingkat nasional. Jadi nanti berikutnya SMA berapa lagi? Iya, tidak apa-apa ya. Nah itu ada Buana dilanjutkan? Ya, silakan. Ya, mungkin ini ya Bapak Ibu. Ini kan tata-tatanya ada sebelah sini. Cuma kalau yang tadi keluarnya Ibu jauh, itu masih ada namanya toleransi. Ibu bisa menitipkan HP-nya nanti di wali kelasnya. Ya, wali kelasnya. Bagaimana kurikulum kesiswaan? Saya tidak sepakat lagi sama anak buah nih. Karena saya juga banyak kebijakan. Ya. Nah, jadi kebijakan saya boleh. Karena kenapa Bapak Ibu, nanti kalau anak Ibu dibiarkan dalam kelas, aku nanti membuat konten tidak senonoh dan sebagainya. Kira lagi nanti sama 12. Kok mana gurunya ini tidur semua kan? Nah, ya Bu ya, jujur aja. Karena sebenarnya sih di kota-kota besar itu semua bawa HP, tapi itu tadi dilemanya. SMA 1 ini sudah mulai ditekan tidak boleh bawa HP. Karena itu tadi banyak sudah yang istirahat membuat konten joget-joget dan sebagainya. Apa sih namanya TikTok itu, Ibu tidak tahu sih. Nah itu saja, karena ini ada saksi ya, Bapak Komite ya, boleh. Tapi pas sebelum masuk di kelas cari wali kelasnya, tanya sama guru piket. Karena saya perdayakan guru piket. Kenapa ada guru piket? Misalnya kalau gurunya tidak ada, kan guru di sini kan banyak Bu, namanya sosialisasi, dikirim ke Samarinda, ke Balikpapan, tapi demi sekolah juga, jadi titip tugasnya. Jadi yang nanti yang menangani adalah guru piket. Ini nak tugasmu, gurumu tidak ada. Nah, biasa juga saya masuk menggantikan mengajar Bapak Ibu. Karena kita nih, saya ini memang dari guru. Saya malah suka di dalam ruangan. Daripada saya duduk di dalam ruangan saya ber-AC, karena tak mau menggigil badan saya. Ya. Enak cari dulu ya Pak ya, silakan. Sudah nama nanti saya satu. Itu boleh ya Bu ya? Boleh. Yang penting nanti urusannya kesiswaan. Siapa wali kelasnya Bu? Nah, ini siswanya 10-2, Ibu Ilon. Ya, Ibu Ilon. Nah, ini jujur ya, orang tua banyak mengizinkan anaknya pakai nama samaran. Jadi kita tuh bingung, siapa mana anaknya ini? Iya Bu, namanya anak saya Siti Maria. Siapa Siti Maria? Sudah diinfokan di Toali Ibu Nur ini. Tidak ada yang ke kantor. Tolong ke sini dulu, orang tuanya mencari mobil kunci motor atas nama nih. Tidak ada yang muncul-muncul. Siapa? Jadi tolong Bapak Ibu ya, harus Bapak Ibu tahu nama sebenar anaknya itu siapa, wali kelasnya siapa. Betul Bu, ini nyata. Fakta kemarin saya ada dulu ke situ, kasih gubernurnya. Sudah. Oh mana anaknya ada? Orang tuanya siapa anak saya lah? Rupanya anaknya diganti lagi namanya. Kemarin Siti Aminah, sekarang Siti Marwa. Jadi tolong, karena biasanya orang tua tuh bingung siapa wali kelasnya, nggak tahu loh. Bagaimana? Orang tua wali kelasnya, jangan-jangan bukan ibu yang melahirkan ini Bu. Saya jujur aja Bu, ya. Karena kita nih orang tua harus juga berperan, harus juga mengambil tahu. Jangan cuma guru aja disalahkan semua dadakan. Kita juga harus tahu, ya orang tua. Karena kita di sekolah ini bukan cuma satu orang yang mau dibina, banyak 36. Apalagi kelas 10 luar biasa, 37 satu kelas. Ya kan? Saya mau keren nggak usah masuk. Kemarin ada lagi masuk. Wah, bagaimana lagi nih? Saya merasa hibah. Kalau anak ini tidak sekolah, saya bersaran menerima. Siapanya lagi dapodik, baru deh gimana ini masalahnya? Daripada anak ini tahun depan lagi bersekolah, umurnya sudah lewat. Alhamdulillah, kurikulum merdeka betul-betul dimerdekakan Bu. Boleh. Jadi sekarang ini maaf saja kalau kelas 10 ada yang 37, 38, 39 ya maaf, karena saya tidak tega melihat anak ibu tidak sekolah. Ya, karena itulah pentingnya sekolah. Ya, tapi ibu harus tahu juga, ya,
ruangan itu batasnya cuma 35. Cuma namanya ada lagi kebijakan dari pemerintah itu boleh. Cuma mungkin SMA 12 saja ya. Kalau SMA di kota dibatasi sudah Bapak Ibu. Karena ruangannya banyak. Kalau di sini 3. Kemarin aja kita bagi 4 itu udah diterima Dapodi. Harus 30. Nah, 30 kita bagi, masa satu kelas ada 4 orang. Terpaksa lagi kita kurikulum sama-sama guru-guru lain rapat lagi gimana solusinya. Bisa dibagi di 3. Makanya dalam satu kelas itu ada 36, ada 37, 38. Lama-lama nanti jadi 40. Ya, ramai kelasnya, bukan gurunya pusing. Tapi kalau kita di sini Bu ikhlas, tanpa ada beban, yang penting itulah seninya sebagai guru. Karena kita menganggap itu adalah anak kita sendiri. Ya, boleh Bu ya? Oke. Yang kedua, Ibu tadi apa? Bapak yang di kondom. Itu boleh. Olahraga dibuat sama mengikuti. Oh boleh. Yang penting. Kami sebagai orang tua mendukung juga. Iya. Bisa. Yang penting gini Pak. Yang penting Bapak bisa mengatur anaknya. Misalnya eskulnya hari apa? Yang penting tidak tabrakan. Ya di luar. Karena bagusnya Bapak itu anaknya ambil panahan saja. Karena yang pembimbing panahannya sudah tingkat nasional. Nah, semoga nanti Bapak menggantikan di sini pembimbingnya tingkat ke atas lagi ke Jakarta. Iya kan? Nah, itulah semua kita di sini karena beberapa sebulan ini saya pantau sudah 2 bulan. Eskulnya saya hidupkan lagi kembali. Karena kalau bukan eskul, anak-anak tidak ketahuan talenta-talentanya. Ya, ini Rohis sudah saya kemarin pembimbingnya sudah melapor sama saya. Tampil macam ada 3 itu nanti di Hotel Parama. Ini kelas 10. Saya tahu sini anak-anaknya nanti ikut, saya tetap dampingin lagi. Ya, supaya nanti bisa ada bakat-bakat tertentu yang tidak bisa dikeluarkan bisa terlihat di SMA Negeri 12. Boleh Pak ya? Tinggal Bapak nanti ngatur. Nah, kalau eskulnya nanti sama Ibu Yaya nama panggilannya. Ya, itu. Sudah terjawab ya Bu ya? Pak, sudah? Ibu juga sudah bisa? Oke. Saya mau ambil alih ke Ibu Yaya lagi untuk apa yang kita bicarakan pada hari ini tentunya adanya kerjasama antara kami sebagai pengajar atau yang sebagai dipercaya oleh orang tua yang ada hadir pada hari ini. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya dan kami mohon juga kepada seluruh orang tua juga bisa memberikan kontribusi masukan kepada kami semua yang ada di sini demi kelancaran pelajaran atau pendidikan bagi anak kita semuanya seperti itu. Kalau tidak ada lagi kembali apapun yang kita hasil rapat pada hari ini, mungkin hasil ya Bu ya atau sosialisasi ini semoga kedepannya kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya atas kerjasama antara sekolah dengan komite kemudian dengan orang tua wali murid seperti itu. Tidak ada yang namanya ada kesenjangan atau sebagainya. Kalaupun ada masalah, tolong langsung saja berhubungan dengan kami dan sebagainya sehingga masalah itu bisa kita pecahkan bersama seperti itu. Ya mungkin itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dan sepatah kata yang belum berkenan atau tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami selaku pengajar dan mungkin mewakili kepala sekolah kemudian dan sebagainya komite, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tahu bahwa komite dengan sekolah itu adalah penyambung lidah dari Bapak Ibu guru kepada sekolah kami seperti itu. Baik, yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahannya datang dari kami sebagai anggota lupa dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nunwal qalabi wa masurun. Terima kasih atas kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
Iya. Maaf Ibu,